warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Mutia, selaku dosen jurusan Ilmu Keperawatan di Stikes Hang Tuah Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Stikes Hang Tuah Surabaya tentunya sangat berkaitan dengan bidang saya, yaitu ilmu promosi kesehatan, khususnya promosi kesehatan dalam keperawatan. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selain promosi kesehatan, ada juga mata kuliah keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu promosi kesehatan dalam keperawatan dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mata kuliah promosi kesehatan yang akan saya ampu terkait deskripsi singkat mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Stikes Hang Tuah Surabaya dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 03 PKS 2.E.T. Mata kuliah promosi kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, kemampuan dasar pada mahasiswa sebagai suatu pengantar ilmu promosi kesehatan dengan memahami kemampuan dalam menyampaikan konsep-konsep dasar promosi kesehatan, teori-teori pendukung dalam promosi kesehatan, area tindakan, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, perencanaan, konsep PHBS, serta mendemonstrasikan media pembelajaran dan penggunaan metode dan media dalam pendidikan kesehatan untuk mendukung terlaksananya promosi kesehatan dengan optimal. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan, konsep teori-teori pendukung dalam promosi kesehatan, konsep area tindakan promosi kesehatan, konsep strategi pembelajaran dalam promosi kesehatan, konsep perencanaan promosi kesehatan, PHBS, media pembelajaran dalam promosi kesehatan, serta mendemonstrasikan metode pembelajaran dan media pembelajaran dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, mengaplikasikan penggunaan media metode dalam pendidikan kesehatan pada masyarakat umum. Baiklah, setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah promosi kesehatan, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran menggunakan DEI. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa menggunakan modul promosi kesehatan, buku-buku ajar pembelajaran promosi kesehatan, yang salah satu sumbernya menggunakan textbook, yaitu Health Promotion, Planning and Strategies, SEC Publication, dengan buku Lauren Greens, dan beberapa buku-buku pembelajaran media promosi kesehatan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perkuliahan promosi kesehatan, pada saat pertemuan dalam pembelajaran, saya akan menggunakan PowerPoint pembelajaran untuk memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembelajaran pada setiap materi, menggunakan strategi case method, dengan memberikan kasus-kasus program-program promosi kesehatan yang terjadi saat ini, yang terupdate, serta beberapa kuis yang diisi oleh mahasiswa untuk melihat kemampuan mereka di dalam menguasai materi yang sudah saya berikan. Teknik yang kedua yaitu interaction, di mana merupakan interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, yaitu melalui Zoom Meeting, Google Meeting, yang dimana untuk mendukung pembelajaran secara daring melalui tatap muka secara daring, Google Classroom untuk mendukung pembelajaran secara daring tanpa tatap muka, dan juga menggunakan WhatsApp grup kelas yang dimana untuk melakukan koordinasi, diskusi kelas, serta
kendala-kendala yang terjadi selama proses perkuliahan berlangsung. Teknik yang ketiga yaitu asesmen. Di dalam proses ini bagaimana cara kita melakukan perevaluasian, penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot evaluasi proses pembelajaran yang dimana berupa reward dan punishment. Adapun penilaian dalam proses belajar terdiri dari poin nilai UTS yang dimana nilai 25%, nilai ujian akhir semester 25%, tugas mandiri dengan poin 20%, tugas kelompok 20%. Yang dimana tugas mandiri di sini saya berikan kepada mahasiswa untuk melakukan ataupun meresum setiap kali pada pertemuan dalam proses pembelajaran promosi kesehatan. Tugas kelompok berupa penyusunan makalah berupa konsep-konsep dasar promosi kesehatan, konsep metode pembelajaran, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penilaian soft skill, yang dimana poinnya adalah 10%, termasuk di dalamnya adalah kehadiran mahasiswa, keaktifan mahasiswa di kelas, dan sikap yang ditunjukkan oleh mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung, seperti mengucapkan salam, komunikasi yang baik selama proses pembelajaran. Untuk reward di sini akan diberikan bagi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab mata kuliah. Dan di mana reward ini akan diberikan langsung oleh dosen PJMK kepada mahasiswa PJMK, karena selama proses pembelajaran mereka aktif untuk melakukan koordinasi untuk memberikan kelancaran selama proses perkuliahan berlangsung yang ditempuh selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, mahasiswa yang tepat waktu dalam pengumpulan penugasan. Untuk punishment berupa pengurangan nilai bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas, baik itu tugas individu, tugas kelompok, serta mahasiswa yang memiliki dan menunjukkan sikap yang tidak baik selama proses perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Terima kasih. Jadi promosi kesehatan ini tidak hanya kita lakukan di rumah saja ya, ataupun saat ini ya tempat-tempat umum yang biasa kita lakukan. Ya, ternyata banyak tempat ataupun tatanan tempat yang bisa kita aplikasikan ya lingkup promosi kesehatan. Yang pertama itu adalah di tatanan keluarga atau rumah tangga. Terus tatanan sekolah, tempat kerja, tempat umum, institusi pelayanan kesehatan. Jadi semua tempat itu bisa kita laksanakan promosi kesehatan. Ya, ingat tujuannya apa? Itu tadi, tujuan dari promosi kesehatan itu kita harus selalu ingat ya. Nah, sehingga kita nanti pada saat mengaplikasikan, tujuan kita apa, goals kita apa. Jadi benar-benar kita bisa pelaksanaannya itu bisa sesuai. Itu ya. Nah, adapun metode dan teknik promosi kesehatan, di sini ada beberapa, ada teknik individu ya, promosi kesehatan kelompok, promosi kesehatan massa. Nah, dilihat dari metode, nah metode ini berarti cara ya. Bagaimana caranya kita melakukan promosi kesehatan kepada individu, kelompok dan massa ya tentunya berbeda ya. Dengan satu orang, banyak orang ataupun massa. Ya. Nah, yang membedakan adalah sasarannya ya sudah tentu ya sasarannya ya jelas individu ya pasti satu orang ya. Kalau kelompok lebih dari 2 sampai seterusnya. Kalau massa berarti kan massa itu bisa lebih dari 100 ataupun ribuan orang. Nah, itu ya. Itu kalau dilihat dari ininya bentuk personalnya ya. Kalau kita lihat dari metode ataupun cara yang kita lakukan nanti berkaitan dengan bagaimana caranya agar orang yang kita berikan promosi ataupun
tujuan dari promosi kita bisa tercapai ya, maka media menjadi solusi ya, media penyampaian. Ya, misalnya masa ya, tentunya medianya seperti apa yang kita gunakan agar pesan ataupun promosi kesehatan yang kita sampaikan tadi untuk mencapai goals-nya bisa diterima oleh sasaran kita, ya, sasaran massa, kelompok maupun individu. Ya, nggak mungkin ya kalian melakukan misalnya dengan metode ataupun media leaflet ataupun misalnya lembar balik. Jadi sesuaikan. Ya, kalau massa misalnya kita menggunakan spanduk ya, dalam artian nanti sasaran yang kita bersifat massa itu tadi bisa membaca ataupun menerima promosi yang kita berikan. Jadi nanti berkaitan dengan media yang digunakan, gitu ya, metode dan tekniknya. Nah, yang perlu kalian ingat juga bahwasannya kita sebagai seorang nurse ya ataupun perawat di dalam memberikan promosi kesehatan ya, kita harus memiliki berapa kriteria ini. Ya. Nah, kriteria yang pertama itu model healthy lifestyle. Tentunya yuk, kalau kita sebagai seorang perawat ya yang menjadi role model, maka kita harus menunjukkan bagaimana sih cara berperilaku sehat. Ya, contoh. Sehingga kita bisa memberikan mengajak ya, bisa mengajak orang itu berperilaku seperti kita. Ya, itu kita kalau sebagai seorang perawat. Jadi itu role model ya. Tunjukkan bagaimana cara Anda berperilaku sehingga nanti orang mau mengikuti. Selain itu juga kita sebagai seorang perawat ya, di dalam promosi kesehatan itu kita bisa sebagai fasilitator ya pada klien kita di dalam memberikan involvement ya ataupun informasi kesehatan ya. Jadi fasilitator memberikan informasi itu tadi ya, sebisa mungkin bisa diterima oleh sasaran kita. Ya, teach self care strategis ya. Jadi sebagai orang yang mampu menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada orang tersebut. Ya, terus bisa assist client to interest level, terus educate ya, hampir sama educate. Kalau ini fasilitator, fasilitas ya, memberikan fasilitas. Terus itu kalau ini educate, memberikan edukasi untuk pasien kita, client to be ya, atau pasien kita. Terus sebagai healthcare ya, memberi informasi yang efektif untuk customer kita. Ya, ini tentunya ya sudah harus memiliki poin-poin penting. Yang pertama tadi ya, ruang lingkup promosi kesehatan itu mencakup beberapa ilmu. Kita harus menguasai ilmu perilaku dulu ya. Selain itu mencakup ilmu-ilmu yang lainnya ya. Ya tentunya kalau kalian sudah mampu mengaplikasikan beberapa ilmu tadi dalam ilmu promosi kesehatan, maka akan memiliki ini ya. Nah, ini nanti akan membentuk perawat yang mampu mengaplikasikan 6 hal ini ya. Oke, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan? Ada faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Kalau dilihat dari kerangka konsep tadi ya tentang promosi kesehatan. Terus untuk perilaku ini ternyata ada perilaku terbuka, ada perilaku tertutup ya. Nah, ini saya rasa bisa dibaca sendiri respon menurut ini, respon-responnya. Terus jenis-jenis perilaku ya. Ada perilaku tertutup, perilaku terbuka. Nah, itu seperti apa nanti bentuknya. Terus itu perilaku kesehatan. Nah, ini kita akan fokus ke perilaku kesehatan. Nah, kalau perilaku kesehatan di sini nanti tentunya lebih ke arah bagaimana sih orang ini ya
respons seorang ya, atau yang disebut dengan organisme, kita sebagai seorang ataupun manusia ya, ini berespon terhadap stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan. Ya. Nah, rangsangan sehingga nantinya dari kondisi sakit atau penyakit, ini sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, serta lingkungan, sehingga meningkatkan status kesehatan seseorang. Ya, kalau secara definisi dari perilaku kesehatan. Ya, jadi hal-hal ini yang nantinya akan berkaitan dengan bagaimana status kesehatan orang tersebut. Ya, ternyata. Selanjutnya, klasifikasi perilaku kesehatan. Nah, klasifikasinya terdiri dari beberapa poin. Ya. Ada 3, bagaimana caranya orang itu berperilaku memelihara kesehatan atau dikenal dengan health maintenance. Ya, bagaimana seorang ini memelihara kesehatannya dengan cara misalnya rutin berolahraga, ya, menghindari makanan-makanan yang akan menyebabkan menjadi sakit misalnya ya, karena ada risiko tadi hipertensi atau KDM. Jadi itu bagaimana respon kita memelihara kesehatan. Ya. Nah, ataupun kita melihara kesehatan dengan cara apalagi ya, rutin makan gizi seimbang, terus mencari informasi-informasi kesehatan ya yang mendukung pengetahuan kita, itu salah satu cara kita dapat berperilaku memelihara kesehatan. Nah, selain itu klasifikasi perilakunya perilaku pencarian ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pelayanan yang ada. Ya, pelayanan kesehatan yang ada atau penggunaan sistem fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, atau yang dikenal dengan health seeking behavior ya, perilaku mencari pelayanan kesehatan. Ya, misalnya nih contoh, ternyata perilaku pencarian pelayanan kesehatan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin sarana prasarananya, atau yang kedua mungkin jarak fasilitas pelayanan kesehatannya. Ya, terkadang misalnya contoh nih, di desa, ya di desa kadang atau contoh, saya punya teman dulu pernah melakukan riset terkait bagaimana seorang ini perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Ya, dia lebih cenderung memilih pelayanan kesehatan yang ada di luar negeri. Ya, walaupun mahal, jauh ya, dilihat dari biayanya nih, faktor biaya. Padahal kalau secara biaya otomatis akan lebih mahal. Transportasi, terus jarak, ya, ternyata itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ternyata servis pelayanan yang diberikan. Jadi dia mencari servis excellent ya yang diberikan oleh fasilitas pelayanan tersebut gitu. Dia puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya orang ini bisa menggunakan fasilitas kesehatan. Ya, jarak, terus pelayanan, terus juga sarana prasarana, ya bisa saja di luar negeri sarana prasarananya lebih lengkap dibandingkan yang ada di Indonesia. Ya, jadi contoh perilaku-perilaku seperti itu juga yang nantinya akan masuk di dalam perilaku pencarian pelayanan kesehatan. Ya, perilaku kesehatan lingkungan. Oke, selanjutnya ini saya rasa bisa dibaca sendiri apa itu perilaku pencarian penggunaan pelayanan kesehatan ya. Terus itu kalau perilaku kesehatan lingkungan juga bisa dibaca sendiri ya, tentunya yang berhubungan dengan masalah lingkungannya ya, lingkungan fisik, sosial, budaya, lingkungan tersebut ya tentunya dapat mempengaruhi kesehatan. Ya, sosial budaya ya, kalau sosial budaya kita lihat misalnya masih banyaknya daerah-daerah di
di luar Jawa misalnya yang masih mengaplikasikan adat istiadatnya, kebiasaan-kebiasaannya misalnya, masih menggunakan dukun atau masih melahirkan di rumah asap dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan lingkungan sosial budaya dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya rasa ini perilaku pencegahan sudah tadi dijabarkan di depan, stratifikasi pelayanan kesehatan. Ya, ini ya penjabarannya. Tingkat pertama itu dikenal dengan primary health services, ya, secondary, terus itu pelayanan tingkat 2 dan pelayanan ketiga ya atau yang dikenal dengan tertiary health services. Nah, tuh. Jadi tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 1 contohnya Vaskes tingkat 1 ya, sudah biasanya yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah Pusyandu Puskesmas ya. Tuh. Jadi di setiap daerah itu punya wilayah kerja puskesmas yang semestinya bisa terjangkau oleh masyarakat apabila membutuhkan pelayanan kesehatan. Maka dikatakan sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, selanjutnya pemanfaatan pelayanan kesehatan ini didefinisikan adalah perilaku individu, kelompok maupun penduduk ya untuk melakukan atau mencari pengobatan. Ya, perilaku pengobatan ini tentunya ya sangat bervariasi ya tergantung dari masing-masing individu bagaimana mereka memilih pelayanan kesehatan. Nah, ternyata ada beberapa respon seorang apabila sakit ya. Ada yang non action, terus ada yang self treatment ya. Non action berarti merasa diri dia tidak sakit. Jadi ya dia tidak membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Bisa saja karena fasilitas pelayanan yang dibutuhkan sangat jauh. Jadi dia sudahlah di rumah saja ya. Terus takut dokter, takut disuntik atau biaya yang mahal ya. Maka dikatakan sebagai non action. Nah, tindakan mengobati diri sendiri atau self treatment, misal contoh dia panas nih, ya dia bisa kompres ya misalnya, ataupun dia membeli obat di warung-warung atau di dekat rumah dan lain sebagainya ya, ataupun mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas modern ya. Jadi dia melakukan sendiri self treatment ya. Terus itu di sini ada faktor-faktor dalam mencari pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah mudahnya menggunakan pelayanan yang tersedia, jadi tidak repot, tidak ribet gitu ya. Jadi begitu Anda masuk di dalam klinik misalnya, itu tidak perlu melakukan administrasi yang begitu banyaknya atau begitu ribetnya. Jadi simple saja. Nah, itu jadi orang itu mau ke situ terus secara terus-menerus ataupun intinya tidak menyulitkan ya orang untuk melakukan pengobatan. Yang kedua adalah faktor yang menjamin terhadap pelayanan kesehatan yang ada ya, bisa dari sarana prasarananya, alat-alat medisnya ya, ataupun petugasnya, ataupun yaitu tadi ya petugas kesehatannya baik dokter, gizi dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga. Terus itu adanya kebutuhan pelayanan kesehatan. Ya, maka menyesuaikan kira-kira kita dengan kondisi saat ini ya, yang kita temukan fenomenanya pada saat ini banyak rumah sakit yang sudah membuka pemeriksaan antigen ataupun membuka rumah sakit terpadu untuk COVID. Nah, itu adanya kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, itu ya. Jadi itu perlu dibuka sehingga orang-orang yang mengalami COVID itu tadi bisa terpusat di sana. Ya, contoh seperti di RSAL saat ini. Nah, kalau kita lihat dari perilaku pencarian pelayanan kesehatan, kita akan menyesuaikan dengan kerangka Prisit-Prosit ya. Kerangka Prisit-Prosit ini ada beberapa fase ya. Ada fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai dengan 9. Nah, tujuannya itu adalah
bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kesehatan ini tadi ya, sehingga meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, kualitas hidup tentunya ya ini didasari oleh beberapa faktor ya, ada faktor perilakunya itu sendiri, faktor lingkungan ya. Nah, faktor-faktor ini tadi dipilah lagi, ada faktor prediksi, penguat, pemungkin ya. Tadi ini faktor prediksi atau faktor predisposisi adalah faktor yang memudahkan, memberikan kemudahan orang untuk melakukan perilaku. Contohnya misalnya tadi pengetahuannya, sikapnya, keyakinan, nilai-nilai. Ya, jadi itu masuk ke dalam kategori faktor prediksi atau predisposisi. Nah, kalau faktor penguat atau faktor pemungkin itu dikenal dengan faktor enabling. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya sarana prasarana, fasilitas kesehatan yang ada. Ya, contohnya tadi jarak tempat tinggal, terus itu akses ke sana, sarana prasarananya itu ternyata masuk sebagai faktor penguat atau faktor enabling. Nah, selanjutnya faktor pemungkin. Faktor pemungkin ini atau dikenal dengan faktor reinforcing ya. Reinforcing atau pemungkin. Nah, ini contohnya adalah petugas kesehatan ya, dukungan dari petugas kesehatan, dukungan dari orang terdekat, tokoh agama, toga dan toma. Ini yang masuk ke dalam sini faktor pemungkin. Kebalik ya, ini pemungkin enabling, ini penguat adalah reinforcing. Ya, penguat ini adalah support ataupun dukungan. Ya, dukungan orang terdekat, dukungan toga toma, dukungan petugas kesehatan. Ya, ternyata pendidikan kesehatan itu masuk ke sini ya. Pendidikan kesehatan ini masuk di berbagai tingkat faktor-faktor ini tadi. Nah, ini kebijakan regulasi atau yang dikenal dengan tadi advokasi tadi ya. Ada kebijakan, ada regulasi, ada organisasi. Itu masuk di dalam sini. Nah, untuk menyukseskan program promosi kesehatan tentunya kita harus melakukan ini kerangka kerja presit prosit ya. Kita harus melalui beberapa fase ini tadi ya. Fase pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama ini ya, sosial diagnosis. Nah, sosial diagnosis ini yang tadi saya menyambung pertanyaan dari Mbak Deta. Ya, sosial diagnosis ini adalah bagaimana caranya kita melakukan ya diagnosis awal. Ya, tentunya dengan tahap asesmen awal atau pengkajian awal. Ya, nanti yang berhubungan dengan partisipasi masyarakatnya, terus kualitas hidup, terus motivasi, masalah kesehatannya apa saja, indikatornya apa saja ya. Nah, itu masuk di sini. Itu masuk ke fase 1 ya, diagnosis sosial. Nah, lebih ke arah sosial masyarakatnya. Terus itu nanti di fase 2. Nah, di fase 2 ini ada yang dikenal dengan epidemiologi diagnosis ya. Nah, berbicara epidemiologi diagnosis berarti kita melakukan diagnosis mengenai penyakitnya, penyebab penyakitnya. Kira-kira karena apa sih ya orang ini mengalami masalah kesehatan? Ya, populasinya apa, siapa sih? Nah, itu ya. Terus itu apakah penyakit menular atau tidak? Nah, itu namanya dikaji mendalam terkait penyebab penyakitnya. Ya. Terus itu behavior. Behavior berarti perilaku dan lingkungan dari diagnosis tersebut.